artinya disisakan Nah, nanti bentuknya seperti ini kan ya di step 2 ya. Jadi pokoknya kalian gali ya, depan dan belakang struktur tadi akan kita buat. Kemudian drive the seed file, kalian pancang seed filenya. Kemudian kalian baru berikan backfill di belakang sini. Nah, itu. Data aslinya seperti ini, kalian gali, terus kalian kasih backfill. Sehingga nanti di sini sampai kepada elevasi final dari seed filenya. Padatkan ya. Kalau butuh angkur, pakai angkur. Kalau nggak butuh angkur, nggak usah gitu ya. Itu stepnya ya. Step 3-nya ini ya. Backfill up the level of anchor and replace the anchor system. Backfill up the top of the wall. Kalau tidak membutuhkan angkur, tidak usah. Gitu. Nah, yang kedua ini namanya adalah derajat structure ya. Derajat structure, stepnya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi digali dulu, kalau ini dipasang terlebih dahulu ya. Nah ini. Derajat structure as follow. Drive the seed pile, pasang seed pile, kemudian backfill up the anchor level and replace the anchor system. Nah, jadi kalian backfill, nanti misalkan di sini kalian taruh anchornya ya, angkurnya. Kalian taruh, nanti padatkan lagi sampai full. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan adalah dredge the front side of the wall. Nanti setelah bentuknya seperti ini kan ya, digali. Nah, seperti itu. Jadi ada dua metode. Kalian gali dulu, kalian timbun, atau kalian pasang dulu baru kalian gali gitu. Bebas metode yang mana, itu tidak ada mempengaruhi dari kekuatan seed pile-nya, kecuali jelek pada metode kedua ini. Nanti misalkan gali ya kena gitu kan ya, merusak struktur. Nah, itu baru itu baru membuat kegagalan struktur lebih besar gitu ya. Jadi kalau dikerjakan secara hati-hati itu tidak akan masalah. Bentuknya ini ya, tahu ya. Untuk seed pile tahu ya. Ini ya bentukannya ya. Ini kebetulan yang baja nih, kalau yang beton beda lagi. Lebih tebal gitu ya kalau betonnya. Oh, kalau misalkan saya tanam nih Pak, terus saya gali, itu kan intinya mengurangi kekuatan di sini ya, benar. Ya karena memang ini kan menjadi lebih tinggi ya area terbukanya ya. Di sini tanahnya memberikan yang namanya ini ya, memberikan yang namanya tegangan vertikal ya, tegangan horizontal yang lebih besar gitu ya. Nah, kalau nggak digali ya, jadi dia lebih kuat, kalau digali dia lebih lemah gitu. Benar. Nah, tapi yang ada metode konstruksinya seperti itu ya, saya juga tidak paham ya. Tapi yang kalau yang misalkan kayaknya yang lebih mudah itu yang ini ya, yang nomor 1 ya, yang backfill ini ya. Karena dia digali dulu, habis itu dipasang, habis itu ditimbun gitu. Oh ini kan enggak ya, dipasang dulu, ditimbun, digali gitu ya. Kalau ya galinya beres gitu ya, kalau pakai alatnya tergesa-gesa, kena seed pile ini jadi bengkok gitu kan ya, bisa jadi ya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Ada lagi namanya cantilever seed pile wall ya. Nah, ini digunakan ya, direkomendasikan untuk dinding yang agak lumayan tinggi gitu ya, yaitu sekitar 6 meter atau kurang dari 6 meter. Ini masih disarankan untuk seed pile gitu ya. Nah, tapi 6 meter ini dari ini ya, derajat lain itu ini ya maksudnya. Nah, ini 6 meter nongol gini. Nah, itu disarankan paling tinggi segitu. Nah, kenapa namanya cantilever gitu ya? Kita lihat di sini kan, kawan. Itu karena dia mengalami adanya titik jepit di sini ya. Kan cantilever itu kayak apa namanya tuh, balok yang tergantung itu kan ya. Nah, itu seakan-akan juga seperti itu dia. Ya, seperti itu. Kita lihat di sini penjelasannya ya.
Okay, the wall rotate about point O ya, because the hydrostatic pressure by any depth. Nah, ya. Untuk cantilever sheet pile yang penetrating in sand nanti akan kita desain berdasarkan ini ya kawan-kawannya semua ya. Dari bentuk gaya yang bekerja di sini nih. Yang di C ya. Nah, ini gaya yang terjadi, ini simplifikasinya ya, yang nomor C. Nah, itu. Nanti ini akan ya, ada dua jenis tanah yang titik E ke bawah. Ya. Kalau nilai Z yang ini yang Z bar itu merupakan dari jarak titik P ini ke titik E. Itu Z bar. Ya. Ini slope vertikal, satu vertikal KP kurang KA gamma aksen horizontal. Nah, sini. Nah, artinya kalau tekan efektifnya biasanya kan gini ya, turun ke bawah sini ya. Sekarang karena dia ada ketahan, mungkin dia berubah menjadi seperti ini, terproyeksi ke sini ya. Ke titik H gitu ya. Nah, kemudian di mana kita tahunya ini besaran ini Pak gitu. Kecil nih. Nah, ini ada L3 nih. L3 itu adalah jarak dari dredge line-nya itu ke titik E. Sehingga kita bisa tahu nih rumus penurunan ini nih. Gimana caranya tuh? Ada bisa ini enggak menentukannya enggak? Ini L1, L3 sorry L3. Kemudian dari sini dari nilai L2 ya ke titik 0. Ya. Ada L3, di sini ada slope miring gini ya. Sehingga kita bisa membuat suatu persamaan ya, persamaan di mana penurunan ke sini dinamakan apa? Z aksen. Paham ya? Jadi ini ada pengurangan slope, pengurangan tegangan. Ini ikan ya. Sini ya, set gitu ya. Sebelah kiri. Dari yang tadi rumusnya itu gamma 2 sama dengan sigma 2 aksen, sigma 2 sigma 1 aksen ditambah dengan L2 dikali gamma efektif 2, yaitu gamma efektif 2 adalah gamma saturated dikurang dengan gamma dry. Gamma saturated dikurang gamma air ya. Nah, dikali dengan L2 ya. Kali apa lagi nih? KA ya. KA. Nah, ini. Nah, L2 sorry. Ini L1 gamma 1 L2 ya. Nah, ini. Jadi coba kita lihat di belakang ya. Untuk nggak bisa ini ya. Coba bisa. Nah, ini ya dari sini. Kemudian untuk ke sini lagi
Itu ada slot KP dikurang KA dikali gamma aksen. Ya, sehingga nanti untuk yang di sini, ya, nilai sigma 2-nya akan berkurang sebesar di KP dikurang KA kali gamma aksen. Gitu. Turunnya berapa jauh? Sejauh L3 gitu ya. Jadi artinya ketika L3 sama dengan 0, maka nilainya adalah sigma aksen 2. Ketika L3 sama dengan berapa ininya? Jaraknya di situ. Ya. Misalkan di sini sejauh L3 ini anggaplah 3 meter ya. Anggap 3 meter gitu. Maka apa? Maka pada saat nilainya L sama dengan 0 itu nilai sigma 2. Ketika L sama dengan L3, maka gimana tuh cara mencarinya tuh? L3 sama dengan L3 ya. Kita coba ya. Sigma 2 oke, antara ini sama 3 L3 ya. 3 meter misalkan. Ini propertiesnya berapa ini? Nah, ya. Nah, ini berapa kita anggap ya nilainya ya. Nah, ini nilai sigma 2 ya. Sigma aksen 2. Turunnya itu fungsi gradien dari ini ya. KP dikurang KA kali gamma aksen ya. Jadi kalian hitung KP itu KA-nya ya yang pakai rumus tan kuadrat itu ya. Ya. Nah, sehingga nanti di titik 0 ini dia akan bernilai 0 gitu ya. Kemudian lanjut. Nggak bisa di ini ya, dihapus ya. Oke. Nah, ini artinya ada penurunan ke sini ya. Sampai ke sini tuh sebesar ini slope-nya. Sampai di L5 dari bawah. Nah, sebelum di L5 itu di titik E itu ada L4 namanya. Nah, itu sudah dapat titik E ya. Kita tarik garis ke sini. Bawah sini ke L4. Kemudian L5 juga tahu ya. Di F aksen ya. Oke. Enggak ini ya. Nah, ya. Ada bagian aktif, ada bagian pasif. Nanti sehingga dikumpulkan ya kan kawan semua ya. Menjadi bentuknya seperti ini. Nah,
Ini ada step by stepnya sebenarnya ya. Kalau kalian baca ya. Nah, ini cara untuk menggunakan pressure diagramnya tadi ya. Calculate KA dan KP, kemudian hitung sigma 1, hitung L3, calculate P, calculate ya, ada di bahan di kita aja ya semua ya. Itu ya ada 13 tahap di sini ya. Untuk menyelesaikan ini tadi. Nggak dapat tulis soalnya, kalau dapat tulis enak ini. Tulisnya. Itu lebih susah. Ya, jadi kalian kalian coba pelajari ini ya. Yang adalah versi filing, penetrating by in sandy soil. Bentuknya seperti ini kira-kira. Penjelasannya ada di bawah sini. Dan juga step-stepnya ada juga di sini ya. Sigma di titik E gitu ya. Sigma di titik E sama dengan 0. Sama dengan ya, betul. Adalah sigma 2 dikurang dengan KP dikurang KA dikali gamma dan ini rumusnya. Sampai nanti ketemu di sini sama dengan 0. Ya. Nah, terus ya, ini fungsi dari L ini. Kalau dia dibuat ini ya, L3 ya. L3 ke sini 0 ya, kawan-kawan ya. Gimana caranya itu coba? Ada slope KP, KA, dikali L3 nih di sini. Nah, KP dikurang KA dikali gamma dikali L3. Nah, ini dia. Nah, itu ya. Coba ya. Misalkan kita tes nilainya ya kawan-kawan ya. Di sini adalah sama dengan 15 misalkan ya. Kilonewton per meter, maka 3. Ini kita anggap 17 kilonewton per meter, maka 3. Di sini harus 0 nilainya ya. Maka kita contohkan sigma 1 nilainya berapa tuh? Misalkan ini nilainya 1, ini 2 ya. Ini nggak tahu. Nah, 1 kali 15, sigma 1 berapa? 15. Sigma 2, 15 kilopascal ditambah 17 ya. 17 kita kurang 10, 7 dikali 7 dikali 2 ya. 7 dikali 2 ya sih ya. Dikali 2 dikali KP. KP kita berapa? KA kita berapa ya?
Ini harusnya dikali KA juga ya, dikali KA nih. Kalau KA kita ambil aja 0,3 ya. 0,3. 0,3 berarti ini dapatnya 4,5. Tujuh Pascal ya. Nah, ini ada fungsi KP dikurang KA nih. Nanti sigma 3 sigma E ya, sigma E sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 8,7 kilopascal atau sigma 2 kurang dengan KP kurang KA. Maksudnya berapa nih ya? Tadi yang maksudnya 7 ya. Harus ada nilainya ya. Jadi susah untuk mencobanya ya. Mungkin di contoh soal ada nggak ya? Contohnya harus nilainya harus sempurna semua ini. Oh ya, ini ada contoh soalnya. Nah, ini sen. Nah, ini aja kita coba ya. Biar kalian nanti bisa tahu itu ya ininya ya. Untuk step-stepnya ya. Nah, tadi parameternya nggak ada tuh. Nah, ini kita C-nya 0, C-nya 0, C-nya 0 ya. Ini ada V-nya. V-nya itu nilainya segini, 32. Nah, 32. Nanti kalian tahap pertama cari KP dan KA-nya ya. Nah, ini KA-nya. Tan kuadrat dapat 5 minus P per 2. Dapat 0,3. KP-nya dapat segini ya, 3,25 ya. Nah, ini ada panduannya, kalian bisa langsung gunakan ya. Ada equation number berapa. Kalau tidak ada equation numbernya berarti ini adalah pelajaran yang sudah diajarkan terlebih dahulu. Sigma 1 adalah gamma dikali L1 dikali KA ya. Dapat 9,763 kilonewton ya. Sigma aksen 2 18,53 ya. Kilo Newton per meter persegi. Kemudian L3. Ya, L3 ini ya. Sigma 2 dibagi dengan gamma aksen dikali dengan KP dikurang KA ya. Nah, kenapa ini tadi tuh? Kan dia gini ya tadi ya. Ini sigma 2 ini ke sini. Nah, ini sigma 2 gamma aksen nah ini ya. Gamma aksen KP kurang KA ya. Sini ya. Nah, jadi kapan ini sama dengan 0? Enggak L3. L3. Jadi artinya adalah tegangan di E itu harus sama dengan 0. Sementara tegangan di E rumusnya adalah
Nah, ada di sini spidolnya. Nah, ini aja ya. Kenapa bisa jadi sigma 2 gamma aksen KP dikurang KA. Ini harusnya L3 ini ya. Ini sigma 3 sigma 3 itu kalau dari sini ya, sigma 3 ini harusnya sigma 2 dikurang L3 jadi harus menjadi pengurangan di sini ya. Makin besar nilai ininya, nilai L3-nya, maka nilai untuk pengurangan juga semakin besar. Kalau di buku ini nyarinya seperti ini ya. Gamma aksen 2 per gamma aksen KP dikurang KA. Terus mendekati nilai 0 ya. Sehingga didapatkan L3-nya itu 18. Ini nilai 18 nih. Nah, P itu adalah luas kurva ya. Kawan-kawannya, luas kurva yang dibentuk oleh bidang tadi, bidang ini ya. Nah, jadi P itu adalah luas kurva yang dibentuk oleh diagram ini kita nih. Diagram tegangan horizontal ya. Buktinya di sini ya kawan-kawan ya. Nah, yang pertama setengah kali sigma 1 dikali L1. Karena apa? Karena bentuknya di sini segitiga. Itu ya kawan-kawan ya, bisa ya dipahami ya. Terlihat tidak screen saya? Halo? Nah, maksudnya yang P1 mana tadi P1? Nah, ini. Dokumennya ini. Nah, ini luas dari buktinya. Sigma 1 merupakan alas, sigma L1 merupakan tinggi setengah, alas paling tinggi adalah segitiga. Kemudian yang sigma 1 dikali L2 ya. Sigma 1 kali L2 itu mana ini? Nah, sigma 1 dikali L2. Kemudian setengah dari sigma 2 dikurang sigma 1 ya. Kita lihat di sini. Ya. Itu ya. Jadi kita harus tahu datang dari mana nih. Yang setengah sigma 2 sigma 1 ini harusnya di bagian ini ya. Sigma 2 dikurang sigma 1 dikali L2 ya. Nah ini. Sigma 2 dikurang sigma 1 ini dia. Ini bagian sini alas ini. Ya, sigma 1. Ini segitiga ini ya. Ini yang segitiga pertama. Ini persegi. Ini segitiga lagi. Kemudian setengah yang ini setengah sigma 2 ditambah L3 ini ya. Kalau yang sigma 2 dikali L3 dibagi setengah ini adalah yang ini kayaknya ini. Yang ini ya. Nah, ini.
Ketiga di bawah sini ya. Nanti kan ini L3 nih, L3 sigma 2 setengah. Nah, itu besarnya tegangan efektif atau beban efektifnya atau P ya. Sehingga kalau dijumlahkan nanti hasilnya adalah 58,32 km per meter. P merupakan luas kurva ini. A, E, D, C ya. ACDE ya, inilah pokoknya. Kemudian sudah dapat P, tentukan Z bar. Ini ya. Oke, Z itu adalah momen E dibagi dengan P. Kita lihat, momen E dibagi dengan P ya. Saya di sini momen E mana? Momen E ya. B. Oke, ini Z ya. Z, 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 Z. Nah ini. Nah ini kan titik E ya. Ini ada Z bar. Ini ada P. Nah, apa gunanya Z bar? Itu letak menentukan di mana resultan gaya ini akan diletakkan ya. Nah, artinya kan momen itu, momen sama dengan apa? Gayanya adalah P dikali dengan momennya. Dengan momennya adalah Z bar. Nah, dengan kita sudah tahu besarnya P berapa, momen di E kita sudah tahu juga besarnya berapa. Ya. Ini ya, momen di E kita sudah tahu besarnya berapa kan ya. Itu. Kalau di sini momen E karena dia belum dibuat, dia uraikan lagi. 9,763 dikali 0,66 ditambah 3 ditambah 2/3. Nah, ini apa ini sebenarnya kawan-kawan? Adalah ini. 9,763 ini apa? Adalah luas dari segitiga pertama. Nah, karena dia menggunakan metode kesetimbangan, kawan-kawan semua ya. Makanya di sini dia ini sigma 1 ini luas 1 ya. Yang P1 yang 9,763 itu titik berat bangunan ini kan segitiga di sepertiga tinggi ya. Itu di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, ini letaknya ya di sepertiga tinggi. Kemudian sepertiga tinggi ini berapa jaraknya ke sini? Ke E. Ya. Adalah 0,66 ditambah 3 ditambah 2/3. Kita cek di soalnya. Ya. L1 berapa nilainya? L1 2 ya. Sorry, L1 2. L2 itu adalah ini ya tadi ya. 0,66 itu sini ya. Kali 9,7
763 ini P ya, P1 0,66, oke, jaraknya itu 3 itu L2 3 ya. Ya, ini itu bisa dapat segini ya. 3. Apakah di soalnya 3 kah? Nah, ini 3 meter dari 0,66. Ya, 0,66 itu adalah ini ya, L1-nya. L1-nya dibagi sepertiga berapa? 2 dibagi sepertiga 0,66 ya. 2 dibagi 3. Ya, 0,66 ya. Jadi artinya dari ini, dari segitiga ini titik berat sini 0,63 ditambah dengan L2 ya. Ini L2-nya tadi berapa tuh? L2-nya adalah 3 ya, makanya di sini adalah 0,66 ditambah 3 ditambah 2/3. 2/3 ini dari mana? Ayo, dari mana 2/3 ini nih? Oh, itu masih sampai di sini ya. Masih sampai di sini. 2/3. 2/3 ini apa nih ya? 0,66 3. Ya, 2/3 ini apa ya? Coba kita cek ya. 2/3. 2/3. 2/3. 2/3-nya di mana tuh ya? Kita cek lagi ya. 2/3. 2/3. Sorry. Di sini ya. Oh, 2/3 itu ini ya, L3 ya, sorry. L3-nya tadi hasilnya berapa? L3-nya hasilnya 0,66 ya. Nah, itu dia. 2/3 itu dari situ ya. Jadi dari titik L. Nah, itu dia penjelasannya. 2/3 ini adalah dari telapak kakinya ini ya. Ya, sini ya. Akan ada segitiga yang ini, segitiga yang gini. Nah, tuh. Ini 2/3-nya di sini nih. Nah, itu nilai 2/3 itu. Kemudian dapat P, dapat momen semuanya. Oh iya, udah kita cari bersama 1811 ya. 1811 itu bersama 18.
18, 11. Nah, ini sigma 5 ya. Nah, tinggal masukkan nilai-nilainya yang ada di dalam contoh soal itu, dapat sigma 5 ya. Kemudian setelah dapat sigma 5, dapatlah nilai A1, A2, A3, A4, A5, L4 gitu ya. Cek nanti rumusnya satu-satu ya. Nah, jadi nanti kalian cek ya, ini menggunakan persamaan yang ada di sini ya. Ini untuk khusus untuk pasir. Nah, sampai ke sigma 5 dapat A1, A2, A3, dapat L4. Nah, dapat L4 ini baru dapatlah panjang berapa penanaman dari seed pile ya. Penanaman dari seed pile itu adalah L3 plus L4 atau D teori. Nah, ini D teori ya. D teori ini bisa kalian reduksi. Di sini ada dibilang di contoh soalnya itu ini dapat theoretical D ini kan embedmentnya ya. Jadi kita dapat yang ini nih. Ini sini tadi. Ya, kemudian di sini juga kita akan melihat ya di teori segini ya 5,46. Nah, tinggal balik-balik aja nih. Yang penting kalian bisa dapatkan sampai di teori ya. Biasanya di teori itu direduksi ya kawan-kawan ya. Ditambahkan lagi gitu. Nah, ini di sini ada nih. Nah, jadi L3 plus L4 itu dari step 13 itu harus ditambahkan sekitar 20 sampai 30% ya. 20 sampai 30% sehingga panjangnya jadi lebih dalam. Nah, kemudian di sini juga beberapa engineer ya menggunakan factor of safety passive air pressure itu KP desain sama dengan KP bagi FS itu ya. Di mana FS merupakan faktor of safety ya biasanya 1,5 sampai 2. Itu ya kawan-kawan ya. Nanti tolong dibaca ya ini ya yang kotak ini ya. Bisa di rumah dibaca ya. Kemudian yang untuk apa namanya? Tadi itu untuk yang desain, kemudian di sini untuk yang di lempung ya. Nah, lempung bedanya dengan sen tadi kan kawan. Kalau sen dia punya ini ya, punya apa namanya? Sisi balik di sini tadi ya. Nah, itu ya. Kalau dia ini lempung itu tidak ada baliknya di sini. Ini gayanya, terus di sini nanti ada tahanan sisi gitu ya. Ini pasif, ini aktif gitu ya. Nah, ini bedanya antara yang di
clay dengan yang di pasir-pasir. Ini pasir clay ya, dan tadi pasir-pasir. Nah, seperti ini bentuknya, bisa kalian hitung sendiri tadi. Kalau P itu adalah apa? P itu adalah besarnya tegangan yang bekerja. Artinya per ya dihitung segitiga ini, dihitung sini ya. Kemudian dihitung ini juga segitiga juga. Contohnya mungkin ada di bawah biar kalian bisa ini ya secara cepat untuk menentukan ya. Karena di sini memang juga harus menggunakan suatu kalkulator khusus untuk menghitung ya atau menggunakan. Makanya kalau kalian nanti ujian tolong ada yang menggunakan kalkulator, cari kalkulator scientific biar kalian bisa memasukkan persamaan ini, tinggal masukkan nilai-nilai yang sudah kalian ketahui sehingga unknown-nya D kuadrat itu bisa didapatkan. Nah, ini step by step-nya kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Dan juga di aktualnya itu harus dikalikan 1,4 atau 1,6 dari D yang kalian dapatkan di lapangan. Nah, maksimum bending moment yang diizinkan ya juga lebih tergantung kepada material itu sendiri ya. Apakah batu, apakah baja, apakah kayu ya. Bisa ya? Ini ada satu soalnya nanti kalian cari di rumah ya. Ya, nanti coba kalian pelajari di rumah ya ini ya. Yang step 1 sampai step 8. Yang jelas D yang kalian dapatkan itu di teoretikal ya. Sehingga perlu dikali lagi 1,5 ya untuk penerapannya di lapangan nanti.